Tujuan bab ini mengorganisasi data kualitatif ke dalam tabel frekuensi, menyajikan tabel frekuensi sebagai diagram batang atau diagram lingkaran, mengorganisasi data kuantitatif ke dalam distribusi frekuensi, menyajikan distribusi frekuensi untuk data kuantitatif menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif. Bab ini bertujuan untuk mengajarkan cara menyusun dan menyajikan data secara visual agar mudah dipahami. Kita belajar membedakan antara data kumulatif dan kuantitatif, serta cara menyajikan dengan grafik yang sesuai. Diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang dimana kelas-kelas ditampilkan di sumbu horizontal dan frekuensi kelas di sumbu vertikal. Tingkat batang menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. Diagram batang cocok untuk data kategori. Misalnya, kita ingin menunjukkan jumlah penjualan berdasarkan jenis barang. Setiap barang mewakili satu jenis barang dan tinggi barang menunjukkan jumlah penjualannya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran menunjukkan proposisi atau presentase yang diwakili oleh setiap kelas dari total frekuensi. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian dari keseluruhan. Misalnya, jika kita ingin menunjukkan bagian anggaran dibagi ke berbagai keperluan seperti hadiah, pendidikan, operasional, dan lain-lain, diagram lingkaran akan menunjukkan presentase masing-masing bagian secara visual. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi, contohnya ada pada tabel. Jadi, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Tabel frekuensi. Tabel frekuensi pengelompatan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah observasi dalam setiap kelas. Tabel 21. Tabel frekuensi kendaraan yang terjual di Widner Autoplex bulan lalu. Child type, domestic, number of cars 50, foreign, number of cars 30. Selanjutnya ada distribusi frekuensi, yang mana distribusi frekuensi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada titik tengah kelas, yaitu titik yang membagi 2 bagian sama besar, yaitu bagian titik atas dan juga titik bawah. Selanjutnya ada frekuensi kelas, yang mana frekuensi kelas itu adalah jumlah pengamatan di setiap kelasnya. Yang ketiga ada interval kelas, dan interval kelas ini diperoleh dengan mengurangi batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Itu ada contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Nyonya Catherine Ball dari Auto USA ingin mengembangkan tabel, grafik, dan diagram untuk menunjukkan harga jual rata-rata di berbagai dealer. Tabel di sebelah kanan hanya melaporkan harga dari 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Widner Autoplex. Dan untuk tabelnya bisa dilihat di tabel 2.4. Selanjutnya yaitu membangun tabel frekuensi. Langkah pertama, tentukan jumlah kelas. Resep yang berguna untuk menentukan jumlah kelas atau kita sebut K adalah aturan 2 pangkat K, sehingga 2 pangkat K lebih besar daripada N. Ada 80 kendaraan yang terjual, jadi N sama dengan 80. Jika kita mencoba K sama dengan 6, yang berarti kita akan menggunakan 6 kelas, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sedikit kurang dari 80. Oleh karena itu, 6 kelas tidak cukup. Jika kita misalkan K sama dengan 7, maka 2 pangkat 7 sama dengan 128, yang lebih besar dari 80. Jadi, jumlah kelas yang disarankan adalah 7. Langkah yang kedua yaitu tentukan interval atau lebar kelas. Rumusnya adalah I lebih besar dari atau sama dengan H min L dibagi K, di mana I adalah interval kelas, H adalah nilai teramati tertinggi, L adalah nilai teramati terendah, dan K adalah jumlah kelas. Setelah diketahui hasilnya, bulatkan ke angka yang mudah dipahami. Misalnya kelipatan 10 atau 100, gunakan lebar kelas. Langkah yang ketiga yaitu tetapkan batas kelas individual.
Langkah yang keempat yaitu coret harga jual kendaraan ke dalam kelas-kelas. Langkah yang kelima, hitung jumlah item dalam setiap kelas. Frekuensi telas relatif. Frekuensi telas dapat dikonversi ke frekuensi telas relatif untuk menunjukkan frekuensi jumlah total penamatan di setiap telas. Frekuensi relatif menantang hubungan antara total telas dan jumlah total penamatan. Tabel 22. Tabel frekuensi relatif kendaraan yang dijual berdasarkan jenis di Winner Autoplace bulan lalu. Vehicle type domestic 50, relatif frekuensinya 0,625. Terus foreign 16 slotnya 30, relatif frekuensinya 0,375. Totalnya 16 slot 80, relatif frekuensi 1000. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang histogram dan statistika. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu histogram. Histogram adalah sebuah grafik batang yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari data numerik. Berbeda dengan diagram batang biasa, pada histogram, batang-batangnya berdampingan tanpa jarak karena data yang ditampilkan bersifat kuantitatif dan berurutan. Sumbu horizontal biasanya berisi interval kelas data, sedangkan sumbu vertikal berisi frekuensi atau jumlah data pada setiap interval tersebut. Fungsi utama histogram adalah untuk membantu kita melihat pola distribusi data. Dengan histogram, kita bisa mengetahui apakah data menyebar secara merata, menumpuk, pada ruang tertentu, atau justru miring ke kanan atau ke kiri. Selain itu, histogram juga membantu kita menemukan kelompok data yang paling dominan, sehingga lebih mudah dianalisis dibanding hanya melihat tabel angka. Oke. Sebagai contoh, mari kita lihat histogram nilai ujian siswa di atas. Nilai siswa dibagi ke dalam beberapa interval, yaitu 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, dan 90-100. Dari histogram terlihat bahwa interval 70-79 memiliki jumlah siswa terbanyak, yaitu 12 orang. Sementara interval 40-49 dan 90-100 memiliki jumlah siswa paling sedikit, yaitu hanya 3 orang. Artinya, sebagian besar nilai siswa berada pada kisaran 60-89, yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa memperoleh nilai yang cukup baik. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa histogram adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menganalisis sebaran data numerik. Dengan histogram, kita bisa langsung melihat gambaran terbesar tentang data yang kita miliki, mulai dari sebarannya, puncaknya, hingga kecenderungan distribusinya. Kemudian ada polygon frekuensi. Polygon frekuensi ini mirip dengan histogram yang menunjukkan bentuk suatu distribusi. Nah, polygon frekuensi bisa dilihat di gambar, dan polygon frekuensi ini terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh perpotongan titik, tengah kelas, dan frekuensi kelas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, tabel dan grafik membantu memahami data secara visual. Yang kedua, pilihan visual tergantung jenis data, kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, distribusi frekuensi memudahkan analisis pola dan tren.